Semua berawal dari rasa ingin tahu. Aku bergabung dengan PMR bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena aku percaya setiap aksi kecil bisa membawa perubahan besar. Dari sini, aku belajar banyak hal. Bagaimana menjadi lebih peduli, bagaimana bekerja dalam tim, dan yang paling penting, bagaimana menjadi seseorang yang siap membantu di saat dibutuhkan. PMR bukan sekadar organisasi, tapi rumah, tempat di mana aku bertumbuh, berbagi, dan berjuang bersama. Dan sekarang, aku ingin melangkah lebih jauh, membawa PMR ke arah yang lebih inovatif, lebih dekat dengan semua, dan lebih berdampak. Bukan sekadar janji, tapi aksi. Bersama kita bisa melakukan lebih banyak. Mari kita membuat PMR lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Intan Nurjana, saya berasal dari kelas 11K dan di sini saya merupakan salah satu kandidat untuk calon komandan PMR Seman 1 Cikalongwetan tahun 2025 dan juga 2026. Pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan saya tidak dapat hadir langsung dalam pemilihan kali ini. Jujur, saya sangat ingin menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja saya secara langsung bertatap muka dengan semuanya. Tapi karena satu dan lain hal yang menyebabkan saya tidak bisa hadir langsung dan juga berangkat ke sekolah. Jadi saya harus menyampaikan semuanya lewat video ini. Video ini pun sudah atas izin Komandan PMR dan juga Ibu Pembina. Meskipun begitu, saya tetap ingin kalian bisa merasakan semangat dan juga komitmen saya untuk membawa PMR ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, saya harap kalian tetap bisa mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang saya tawarkan untuk PMR Seman 1 Cikalongwetan ke depannya. Visi saya adalah membentuk dan juga mewujudkan PMR Seman 1 Cikalongwetan yang lebih aktif, inovatif, dan juga responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat sekolah. Adapun misi yang membersamai visi tersebut, yang pertama ada meningkatkan rasa kepedulian dan kebersamaan antar anggota, juga dengan warga sekolah lainnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kepalang merahan melalui pelatihan dan juga aksi nyata. Lalu yang ketiga, ada memanfaatkan teknologi untuk edukasi dan penyebaran informasi lainnya tentang kesehatan. Lalu yang keempat, membuka ruang aspirasi agar PMR lebih dekat dan juga bermanfaat bagi seluruh siswa. Lalu yang kelima, ada berperan aktif dalam organisasi ataupun kegiatan sosial, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Melalui visi misi yang saya paparkan barusan, saya percaya bahwasanya akan menjadikan PMR lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, setelah visi dan juga misi yang saya paparkan tersebut, di sini saya juga memiliki beberapa program kerja. Program kerja saya yang pertama yaitu ada namanya Kotak Aspirasi PMR. Tujuannya buat apa sih Teh? Apa sih manfaatnya? Emang ada ya kegunaannya buat Eskul PMR? Tentunya ada dong. Makanya aku bikin program tersebut. Nah, untuk tujuannya yaitu menampung ide, kritik, dan juga saran dari siswa agar PMR itu lebih berkembang dan bisa lebih bermanfaat bagi semuanya. Juga bisa membuat ruang diskusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam program kesehatan dan juga kemanusiaan. Gimana sih Teh cara kerjanya? Nah, untuk cara kerjanya di sini saya ada dua metode. Untuk metode yang pertama yaitu di mana saya menyediakan kotak kecil, bukan kotak kecil juga sih, lebih ke kotak fisik di titik strategi sekolah. Nah, karena kan kita PMR ya, terus juga punya ruangan tersendiri yaitu UKS, kemungkinan besar akan saya simpan di depan atau di dalam UKS. Jadi ketika ada yang berkunjung atau melewati UKS bisa menyampaikan aspirasi tersebut. Nah, ada juga versi lebih mudahnya gitu. Gimana Teh kalau yang versi mudah? Bukan lebih mudah sih, lebih ke kalau misal ada yang malas nulis, bisa juga buat di versi kedua yaitu versi versi digital dong tentunya berupa Google Form atau akun media sosial PMR tempat siswa bisa menyampaikan ide. Nah, tapi saya juga kepikiran untuk kan sekarang tuh lagi ngetren. Saya rasa semua orang pernah mencoba aplikasi ini, itu aplikasi NGL. Yang di mana aplikasi ini tuh dipergunakan untuk biasanya mengirim manifest, pesan ke setiap orang atau gimana. Nah, kita bisa memanfaatkan itu semua. Itu aplikasi NGL itu untuk seseorang menyampaikan aspirasinya kepada kita gitu. Nah, jadi pada setiap bulan atau dua bulan sekali pengurus PMR itu akan membahas dan menindaklanjuti masukan yang masuk kepada kita tersebut. Nah, selain itu juga bisa diadakan Q&A atau forum diskusi agar siswa lebih paham akan peran PMR karena gak jarang ya masih banyak siswa yang bingung gitu peran PMR sebenarnya apa di sekolah kayak gitu selain buat apa sih namanya ngasih obat gitu. Itu untuk yang pertama. Ada yang kedua, program kerja saya yang kedua yaitu namanya PMR Go Digital.
apa sih teh ini mah kok bawa-bawa digital gitu kan ya. Nah, tujuan dari PMR Go Digital ini memanfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan edukasi kesehatan dan kepalang merahan dengan cara yang menarik. Nih, karena kan kebanyakan sekarang Gen Z ini apa-apa nonton video itu harus yang menarik baru ditonton gitu. Karena saya percaya jangankan ke luaran dulu deh, di Seman aja nih, di warga masyarakat Seman, saya percaya bahwasanya 99% siswa itu pasti memiliki yang namanya media sosial. Nah, selain itu juga meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kesehatan dan pertolongan pertama. Gimana teh cara memanfaatkan media sosialnya, dengan cara apa nih kita bisa memanfaatkan ini? Nah, caranya cukup mudah, bukan cukup mudah sih, lebih ke memang sering kita tonton juga, yaitu contohnya kayak konten edukasi dalam bentuk video, infografis, atau story di Instagram, TikTok, maupun WhatsApp gitu. Nah, konten lagi salah, konten ya, tema kontennya tuh bisa beragam. Karena kan kita sama-sama PMR nih, kita bisa berarti membuat konten tentang cara pertolongan pertama pada pingsan, bisa juga mitos versus fakta seputar luka atau seputar obat, seputar kesehatan gitu. Bisa juga kan sekarang remaja kebanyakan mental health ya, bisa juga tips menjaga kesehatan mental gitu. Nah, selain itu juga kita bisa memanfaatkan media lainnya dengan live Instagram atau semisal sesi tanya jawab online tentang kesehatan dan juga kepalang merahan. Nah, jadi kan banyaknya sekarang mah yang live gitu. Terus juga saya membuat program ini tuh karena pernah melihat salah satu rumah sakit yang memang mengedukasi halayak banyak tuh dengan cara pas waktu itu live Instagram terus membahas tentang kesehatan gitu. Nah, kita juga bisa mencontoh hal baik tersebut. Lalu bisa juga mengadakan challenge atau kuis interaktif agar siswa tertarik mengikuti edukasi PMR. Nah, bisa juga kita tuh kayak mendapatkan sedikit reward gitu, karena kebanyakan anak-anak sekarang mah kayak kalau semisal ada hadiahnya, dia tuh bakal semangat gitu. Itu untuk yang kedua. Lalu yang ketiga nih, apa ya? Apakah membawa digital lagi? Oh enggak. Nah, yang ketiga itu saya memiliki program kerja yaitu kolaborasi dan ekspansi. Apa sih Teh Intan? Tujuannya apa sih? Nah, aku sebutin ya. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan anggota PMR dengan belajar dari organisasi lain. Juga memperluas peran PMR tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan sekitar. Dengan adanya kolaborasi dan ekspansi ini tentunya bisa sangat menambah wawasan bagi kita, menambah pengalaman bagi kita, menambah yang paling penting itu ilmu juga bagi kita. Karena aku percaya ya bahwasanya pengalaman yang berharga itu untuk orang-orang yang berani mencoba gitu. Oke, kita lanjut dulu aja nih Teh Intan, jangan dulu quotes-quotes lah. Kita lanjut dulu ke cara kerjanya. Yang pertama, bisa nih kita tuh latihan gabungan dengan PMR sekolah lain untuk sama-sama sharing tentang pengetahuan di bidang kesehatan, bisa juga tentang kepalang merahan gitu. Karena berbagi ilmu tuh tidak rugi gitu, malah sangat bermanfaat bagi kita, bagi orang lain ya, bagi semuanya. Ke kitanya juga jadi pahala mungkin ya, berbagi ilmu bisa bermanfaat juga bagi yang belum tahu gitu. Pengalaman tuh paling paling harus diutamakan gitu. Seperti tadi yang saya sudah bilang ya, quotes tadi di awal, tapi saya juga udah lupa. Nah, selain itu bisa juga kolaborasi dengan pramuka, OSIS, atau organisasi lainnya dalam kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Lalu yang ketiga bisa juga mengundang tenaga medis atau relawan PMI untuk mengadakan workshop atau simulasi pertolongan pertama nih. Kan jadi bisa juga kita teh langsung memanggil ahlinya lah, kasarnya mah ahli dari tenaga medis atau apa namanya tadi teh aku lupa. Itu apa? Oh, anggota PMI gitu ya. Lalu yang terakhir itu bisa juga mengikuti event eksternal. Eksternal berarti di luar dong. Kalau IAN berarti di dalam, berarti di sekolah. Di selain di sekolah, kita juga bisa mengikuti event eksternal di luar sekolah seperti pelatihan kepalang merahan atau aksi kemanusiaan yang lebih luas lagi gitu. Jadi selain kita bermanfaat di sekolah, kita juga bisa bermanfaat di luar sekolah gitu. Terus bisa juga ya, kalau semisal jangan jauh-jauh dulu ke mana deh. Kalau semisal di luar sekolah, misalkan di masyarakat sekitar sekolah juga bisa, kan namanya juga PMR ya, tentang kesehatan, kebersihan juga termasuk kesehatan kan. Nah, kita bisa juga ngadain kayak aksi bersih bersama gitu buat mengutin sampah apa yang lainnya di lingkungan sekolah gitu. Jadi selain di dalam sekolah, di luar sekolah juga gitu. Jadi intinya mah menambah relasi kita lah. Jadi kita jangan stuck di sini-sini aja nih. Kita harus mencoba untuk mengeksplor dunia luar. Istilahnya mah gitu. Nah, dengan 3 program tadi yang saya sebutkan, saya percaya PMR bukan hanya sekedar organisasi kesehatan di sekolah, tapi
juga bisa lebih modern, bisa lebih interaktif dan bermanfaat juga bagi semuanya gitu. Sebelum saya tutup, ada ini, kagem kata-katanya dong gitu. Nah sekarang mah Kak Intan kata-katanya dong gitu ya. Kata-katanya gini, oke singkat saja. Bersama kita wujudkan PMR yang lebih dekat, inovatif, dan juga berdampak. Pilih aku untuk aksi nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku atau penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya.